Puasa Mas yo setengah dina gak masalah poso beduk. Kayak tole-tole ngene poso lho Le ya. Kok beduk gejan kancamu reunian mangan ning warung. Bareng-bareng karo kancamu. Aja ngeteki sing gedhe. Paham ya? Nyogrok-nyogrok irung. Lek gur zahire tok luar ndak masalah, tapi soal malbu ini batal. Nah, ini harus dijaga. Mulut sama. Apa nek mulut sing mlebu rokok. Kok maneh kuwi. Paham ya? Beliau Habib Muhammad ngendika kita tidak ada yang tahu manusia kapan dia akan mati. Kalau teringat dawuhipun Al-Imam Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan seperti ini. Yamutul mar'u ala ma asya alaih. Seseorang dia akan mati sesuai kehidupannya bagaimana. Wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Dan dia kelak akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia mati. Le awak dewe hidup di dunia ini selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka meninggal kita juga akan baik. Nah, makanya jenengan ngertos gitu. Seseorang mati dalam keadaan sholat, nggih, wonten nggih? Ada yang meninggal dalam keadaan ngepil, overdosis mati. Ada. Karena apa? Sesuai kebiasaan. Ceritanya sangat banyak. Banyak sekali. Dan kelak dia akan dibangkitkan sesuai dia meninggal. Lek meninggalnya dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Tapi kalau dia meninggalnya sebaliknya, naudzubillah, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang jelek. Lah, apalagi kita berada di bulan Sya'ban ini, bulan yang sangat luar biasa. Dikatakan man awada fihi bil ijtihad. Sapa wonge yang membiasakan dirinya dengan melakukan kebaikan di bulan Sya'ban ini. Nah niki awake di bulan Sya'ban, sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Mugi-mugi dapat menjumpai bulan Ramadan fi khair wal afiyah. Dia membiasakan dirinya di bulan Sya'ban dengan kebaikan-kebaikan. Faza fi Ramadan bi husnil i'tiyad. Maka dia akan masuk di bulan Ramadan akan menjadi orang yang beruntung karena dia mendapatkan karena kebiasaan dia ada di bulan sebelum bulan Ramadan. Kula badhe tanglet. Jenengan teng Ramadan iku lho, wong iki padha ya jenengan teng Ramadan iki badhe ngamal taat, kesayane gampang. Akeh tunggale bolone, tapi kok enek. Wong ini bulan Ramadan tok tambah dadi. Kadang ngesloti jarang-jarang nih bulan Ramadan toko maghrib sampai subuh ngeslot. Iya. Kadang ngombe apa jenenge iki towak. Towak twiti ngombe arak. Lah kok Ramadan malah enak reunian jamaah bareng-bareng, kumpul-kumpul, kok saged. Nah, karena dia tidak mempersiapkan dirinya dengan sesuatu yang baik sebelum masuk bulan Ramadan. Bahkan tambah nemen masuk bulan Ramadan. Tapi sebelum bulan Ramadan kok dia mengusaha dirinya dengan sesuatu yang baik, masuk bulan Ramadan tambah sae. Akhirnya dia mendapatkan malam mulia, malam Lailatul Qadar, keluar dari bulan Ramadan termasuk minal aidina wal faizin. Nggih, paham nggih? Niku kata pun disampaikan beliau, kula badhe bahas masalah puasa mawon nggih. Tentang fikih. Puasa niki syarat wajibnya puasa itu ada 5. Yang pertama Islam. Tadi wong poso kudu Islam. Yang kedua taklif mukallaf. Balik akil. Dia sudah balik dan berakal. Tapi lek wong balik kok gendeng, tidak wajib puasa. Apa cilik-cilik ngeten iki gak wajib poso. Tapi dianjurkan bagi orang tuanya untuk mendidik anaknya agar puasa. Mas yo setengah dina gak masalah poso beduk. Kayak tole-tole ngene poso lho Le ya. Kok beduk gejan kancamu reunian mangan ning warung. Bareng-bareng karo kancamu. Aja ngeteki sing gedhe. Poso masih kecil belum balik diajarkan puasa. Ya sebenarnya teng Islam gak ada puasa setengah hari, ndak ada. Puasa itu ya dari fajar sampai maghrib.
Tapi hasanat kebaikan para kiai-kiai rumiyin niku anak kecil sudah dididik. Supaya dia dari kecil puasa, melok wong poso, menghargai orang puasa. Tapi enggak full. Setengah hari beduk buka. Sing gede ora usah melok. Gede melok anake mangan, melok mangan pisan. Setengah nanti dilanjut lah lagi. Nah, ini hasanat para kiai-kiai rumiyin nggih. Nah, jenengan didik, nanti dia masuk remaja balik sudah terbiasa untuk puasa. Wis balik ya wajib dari fajar sampai maghrib gitu ya. Ya itu mukallaf. Yang ketiga itokoh. Syarat wajib puasa yang ketiga adalah itokoh mampu. Dia mampu berpuasa maka wajib. Mampu di sini ada dari segi syariat dan dari segi fisik. Dari segi syariat dia tidak dikatakan orang mampu, contohnya apa? Orang haid dan nifas. Nah ini wanita. Wanita haid dan nifas, dia bukan orang yang mampu dari syariat. Berarti kalau dia puasa, di tengah-tengah hari dia puasa, kok haid, wajib batal. Wajib dibatal, diterus no, dosa. Tapi wajib dikodok. Oke, paham ya? Nah, yang kedua dari segi badan. Tokoh mampu. Terus kula niki kerjaane kula niki ngapunten nyupir. Kesel ya. Kula niki kerjaane tukang kuli. Kesel ya. Wonten keringanan mboten tetep wajib poso. Tetep wajib. Tapi soal nanti tidak mampu, saya tak terusno poso iki iso tumbang. Iso ambruk, pingsan. Bahaya. Nggih monggo. Monggo. Mboten poso tapi ojo kebiasaan. Akhirnya mokel terus. Oh. Paham ya? Emang benar-benar tidak mampu, monggo mboten napa-napa. Tapi bagi orang yang dapat keringanan untuk tidak berpuasa, yo adapi digawe. Ku buayamu entuk rasa ning ngarep kancamu nyumet rokok balbel ngarepe kancamu. Monggo nawari. Jaluk dituwapuk. Jangan ya, pakai adab. Kalau mau mangan yo nyingkrih, ndelik, ditutupi. Emang dapat keringanan dari syariat ya. Duduk mokel. Harus pakai adab. Nek makan sendirian. Tipe lo tutupan lah kok mlebu kancane ning kono kabeh mangan. Ya Allah, tetap pakai adab ya. Meskipun dapat keringanan, rasa tetap pakai adab. Lek emang tidak mampu, kula sopir kesel. Kuli nggih monggo, lek emang benar-benar tidak mampu boleh, tapi jangan dibuat kebiasaan. Ya sesekali, 2 kali gak masalah. Apa lek bendino, ya emang niate ora poso berarti. Engko bodho melok. Jangan ya. Itu yang ketiga, itokoh. Yang keempat sehat. Badan fisik sehat. Sehat. Dalam artian tidak sehat bagaimana? Kalau dia mengupayakan dirinya untuk puasa, maka sakitnya ini bertambah atau tambah lama sembuhnya. Maka bagaimana? Boleh dia tidak puasa. Tapi lek lara sariawan, cantengan, terus marano mokel ora poso. Jangan. Puasa yang sekiranya kalau dia puasa kata dokter apa? Oh, sampean iki lek poso. Sampean kalau puasa tambah suwi loromu gak sembuh-sembuh. Atau tambah berat penyakitmu. Maka bagaimana? Gak apa-apa, monggo. Nah, tapi dengan adab tadi itu ya. Nah, dengan adab. Bukan loro flu titi, sariawan, kemudian cantengan, langsung mokel gayanya, saya tidak sehat-sehat, lagi tidak baik-baik saja kawan. Bukan, itu apa? Sehat ya. Dan yang kelima, yang terakhir apa? Iqomah. Orang yang mukim, orang yang tidak berpergian, ini wajib. Terus kalau berpergian bagaimana? Boleh nggak dia nggak puasa? Boleh, tapi dengan 2 syarat. Yang pertama, dia keluarnya sebelum fajar. Nah ini, sebelum fajar, sebelum subuh dia keluar. Yang kedua, jarak tempuhnya yang boleh dikosor ya minimal 83 km. Nah, berarti sini mana? Surabaya ya? Nah, mriki Surabaya 83 km. Monggo boleh. Tapi keluar dari rumahnya sebelum fajar, sebelum subuh. Tapi metune jam 7. Aku mari sahur, terus sholat keturun terus budal jam itu pripun? Tetap wajib poso.
Tapi lek tengah dalan kok sekiranya gak mampu, bahaya iki. Lek tak terus iki bahaya iso menuju akhirat. Nah, mempercepat kematian. Gimana? Ya oke monggo. Buka, gak apa-apa. Tapi dengan adab mau niku, nggih adab. Ya paham nggih? Niku 5. Paham nggih? Dapat dipahami nggih? Nah, itu. Meskipun kita dapat keringanan harus adabnya dipakai. Ini kadang wong iki lucu, kadang dikei keringanan tapi sembrono. Oh, entuk keringanan nggo kopi, rokok ngono. Nek ngarepe kancane sing poso. Oh, terus gayane nawari, "Monggo, ayo, gak apa-apa, monggo. Apa tak pesen pecel e, gelem e?" Ngecene iki lho. Ya Allah, tetap adab dipakai. Nah, ini 5 ya, paham ya? Nah, itu syarat wajibnya. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Rukun puasa ada 2. Ada yang mengatakan 3, tapi yang asoh 2. Yang pertama an-niyah lailan fil fardhi, tabyid niyah. Jadi sok sampai Ramadan itu niatnya harus tabyid, harus di malam hari. Nah, iki. Nah, sampean itu hasanati para kiai maneh napa? Biasane para kiai ndidik, para ulama niku ndidik napa? Setiap habis tarawih teng musala, teng masjid niku dituntun nggih ta? Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahr hadis sarati fardhu lillahi ta'ala. Dituntut. Keranten napa? Keranten lek jenengan mboten niat di malam sampai subuh lah kok gak niat, konsekuensine pripun? Sampean wajib gak oleh mangan imsak, wajib gak oleh mangan etok-etok poso, dan kemudian wajib dikodok posone. Angel lah, kudu etok-etok poso sampai lek mangan dosa. Engko metu teko Ramadan wajib dikodok. Mau lali mau ndak tetap sama. Lek setelah subuh. Itu lek di fardu. Kalau di sunnah bagaimana? Kalau puasa sunnah bukan Ramadan, puasa sunnah itu boleh asalkan belum zuhur ya. Belum zuhur dan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Poso sunnah Sya'ban. Lali gak niat. Didelok jam 10. Tapi wis mangan pecel 3 mangkok. Ya mari, Bos. Enak men marono niat poso, enjoy weteng. Bersahabat. Gak boleh ya, gak boleh. Lah terus pripun carane? Kula niki wedi kok lek Ramadan iki takutnya nanti lupa niat terus akhir kon imsak, kok kon ngondok maneh ya angel lah. Lah carane pripun? Ngeten. Jenengan di awal bulan Ramadan, malam pertama puasa itu niat taklid ke Imam Malik. Dari puasa niat puasa penuh di awal bulan Ramadan. Niatnya pripun? Nawaitu Soma jami'i syahri Ramadan taklidan lil Imam Malik fardhon lillahi ta'ala. Saya niat puasa 1 bulan penuh mengikuti Imam Malik fardhon lillahi ta'ala. Dan setelahnya jenengan dituntut harus niat setiap malamnya. Tapi kalau andai kata lupa, tetap sah posone sampean, tetap sah. Karena ditanggung dengan niat yang pertama. Paham nggih? Paham nggih? Tetap ditanggung niat yang pertama, tapi disunahkan untuk diqadha, disunahkan karena ada mengatakan Imam Syafi'i wajib setiap malamnya. Nah, jenengan mengke ngomong teng takmire jenengan, kiai-kiai takmire jenengan kadang supe takmir iku. Asline ngerti tapi supe. Sama ngomongno, niki enak iki awal niat 1 bulan penuh ku wedine apa? Kok lali aman. Aman apa? Tetap sah. Sunah untuk diqadha. Paham nggih? Nah, itu niat. Jadi semua musolane ora niat atau masjidnya gak niat, dia sampai ngelumpuknya keluarganya jenengan tuntun taklid 1 bulan penuh. Nah setelahnya bagaimana? Sampai tetap harus niat setiap malam. Andai kata lupa, tetap sah. Oke, paham nggih? Enak. Itu yang pertama, niat. Dan kemudian rukun yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dalam keadaan ingat, tahu, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Saya harus contoh sampai diancam karo wong.
Wong iki golok ditadong ngene. Ayo, kowe mangan apa ora? Ora mangan lehermu tak tugel aku. Pripun? Ya mangano. Wajib malahan lek ngancam nyawa, paham ya? Dipaksa, tapi sing maksa cah cilik-cilik ngene. Ayo Mas, mangan apa ora kowe? Ora mangan tugel ndasmu. Nah, sing ngomong cah bocil ngene iki bukan terpaksa jenenge. Nah, sing bocil gak tutuk ndasmu dek ngene mari. Langsung tumbuh ke bawah ya cah cilik kono. Paham ya? Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dalam keadaan sadar, tahu, dan tidak terpaksa. Segala sesuatu yang membatalkan puasa ya banyak. Makan, minum, bersetubuh. Banyak muntah secara sengaja, ben gaya loro, okrok-okrok cangkeme lah. Nah, batal puasane. Apa pingsan teko isuk sampai maghrib ya batal. Enak men tangi-tangi mangan. Dendeng. Kan ada orang penyakit gila ya, kadang-kadang kan penyakit gila kan, ada ya? Ya Allah, naudzubillah. Aku ada teman orang gunung situ punya penyakit junun gini ya Allah, kasihan. Tahu tak ajak ngopi. Ayo ngopi, pancane segawenah lah. Melbune nggawa arit karo karung. Tak ajak ngopi lho wis nggawenah lho. Melbune lah kok junune metu neh. Junune metu kok metu-metu. Ayo ngopi. Nggawa karung karo arit iki ora kate nang sawah piye ngopine. Ada penyakit-penyakit seperti itu, ada orang penyakit junun ada. Harus ucuk-ucuk teko ngilang. Ya naudzubillah min dzalik mugi waras kabeh. Penyakit junun ada itu. Lah kok dia timbul tengah-tengah poso lek penyakit junune timbul, maka bagaimana? Batal. Batal puasanya. Paham ya? Itu mafhum, paham kabeh. Nah ini yang penting. Yang penting apa? Harus menjaga rongga yang masuk ke dalam, rongga terbuka. Rongga terbuka. Apa aja itu rongga terbuka? Ada 5. Ini penting. Kadang banyak orang yang keliru. Boleh masalah mangan, ngombe jelas. Apa mangane sak mangkok. 5. Rongga terbuka ini harus benar-benar dijaga. Yang pertama mulut, kedua hidung, ketiga kuping, kelima kemaluan depan, keenam kemaluan belakang. Baik. Pokok kuwi lah. Mulut, hidung, kuping, kemaluan depan, kemaluan belakang. 5 iki kudu bener-bener dijaga. Paham ya? Nah, makanya sampe cewek-cewek ngono iki cewek kudu cara sing slow ngono lho, aja sing brutal. Nah, cewek iki sing santai. Kadang wong sewok susu akhirnya mlebu iki batal posomu. Cara kalem, Mas. Kalem, Mas. Aja sing brutal akhirnya mlebu batal posomu. Koran kuping. Iki hati-hati. Koran kuping sampai jeru batal. Paham ya? Nyokrok-nyokrok irung, lek gur zahire tok luar ndak masalah, tapi soal mlebu ini batal. Nah, ini harus dijaga. Mulut sama. Pokoknya mulut sing mlebu rokok, kok maneh kuwi. Paham ya? Itu harus benar-benar dijaga. Terus, lah niki perempuan-perempuan niki, wong ibu-ibu ngene iki lek masak bingung to, ora oleh mangan kok. Terus carane pripun? Nyicipi. Dilihat dulu, lek nyicipi sak sendok batal. Lek nyicipi sak sendok batal, wis positif iki. Itu sak sendok batal. Opone sak mangkok. Lek sak sendok batal, lek nyicipi tuwiti. Jadi apa jenenge panganan kuwi ditil ngene, tapi aja nek banyune. Airnya ndak ada. Airnya dihilangkan dulu kan ada sisa-sisa kan. Nah boleh ditiliki. Tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Padha karo wong poso-poso apa jenenge pepsodenan. Nah iki makruh. Apa? Sikatan. Siwak setelah siang, lah setelah zuhur itu makruh. Tapi Imam Nawawi boleh-boleh aja enggak makruh, tapi hati-hati. Siwak itu juga kalau ada air liur, ya air liur sampean itu sampean telan nah ini batal. Batal.
Wis ngene, wah teles-teles sih lumayan penyegar ya. Penyegar terongkongan. Akhirnya sampe isep batal. Ya Allah, wis paling aman isep wis steril sih. Mandi lagi hati-hati. Sampai lek mandi seger-segeran, lek ada sesuatu yang masuk di lima tadi itu rongga tadi itu, baik sengaja ataupun tidak sengaja batal. Caranya pripun? Lek tiang-tiang rien salafuna soleh itu ada yang mereka mandi sebelum fajar, nanti setelah maghrib setelah buka mandi ada. Ada yang siang mandi cuma setengah badan. Nah ini leher tidak kena kan soalnya leher rawan ya. Nah, leher rawan. Lah terus pripun? Ya wis sampe melok. Bari lek siang sampai pengen adu seger-segeran sekira rodok mambu kelek ngono, keringetan. Adu setengah badan leher, engko ndase dikum mari buka. Oh, dikum resik itu steril. Nah, itu aman. Lek mandi kur seger-segeran tok lho ya. Tapi kalau mandinya mandi sunnah atau mandi wajib, kalau ada sesuatu yang masuk tanpa sengaja gak batal. Tapi lek sengaja batal. Mandi Jumatan disunahkan mandi. Kaget. Wah, yuh. Iki Jumatane maringane kurang 10 menit. Tangi turu deh, sunah adus. Mambu batang kabeh adus. Coba cepetan lah kalau banyu melbu gak masalah. Boleh ya. Puasanya tetap sah. Paham ya? Ada sing melbu titik sah, tapi lek melbune sak cipuk ya batal. Paham ya? Kumur-kumur. Nah, ini kumur-kumur. Kumur-kumur itu disunahkan kalau cuma di batasan luar. Itulah ada yang masuk gak batal. Lek di batasan luar loh ya. Ada yang masuk dikit gak mlebu kabeh. Sampean kumur-kumur kan di batasan luar. Lek ada yang ketelen dikit ndak batal. Lah lek ketelen kabeh wis positif sengaja wi ora kira. Lek ada kemasukan dikit gak batal. Tapi lek jenengan mubalaghah paham ya? Lah kuwi sama mubalaghah mlebu batal. Sengaja ora sengaja, mubalaghah enek titik mlebu batal. Padha. Ya istinsak ini masukkan ke hidung, dia cuma batasan luar sunah. Tapi lek sampai mubalaghah sampai khusum sini, kok ada yang masuk dikit, batal. Paham ya? Itu. Cecai. Wah, cecai melok ngaji ya. Nah, itu paham ya? Yang pertama, Bib. Lagi ini bahasa rondo iki. Iki dudu gak pengalaman ya gini urusan rondo iki. Iki kon bahas tang aja bepeh. Ya berondong-berondong ini bahaya. Ya, pokok intinya cibok itu sekiranya itu gini ya, batasan dalam dan luar ya. Yang boleh, yang tidak membatalkan batasan luar. Berarti slow ngono lho. Luar tok, tapi ojo sampai jarine ikut masuk. Masuk. Hari carane slow lah. Piye mbah carane orang rabi ora roh aku. Wis pokok kuwi lah. Wis pokok ya wis ngono lah. Pokok iso ngontrol lah. Luar tok sekiranya gak melbu wis kuwi. Tapi sampai masuk sekiranya dalam keadaan santai gini tidak kelihatan, itu berarti batasan dalam, paham ya? Sing ketok-ketok ngene iki itu batasan luar. Ya, pas dodok gini, itu yang buka yang kelihatan, sesuatu yang kelihatan itu zahir, luar, berarti aman. Tapi yang tidak kelihatan itu batasan batin, dalam. Itu sampai jaringnya masuk ke situ batal. Tapi gambarannya pripun Allahu a'lam, ya, orang rabi ya. Kalau wis rabi tak praktek to. Dudak gambarne karo aku. Tenang ya. Paham ya? Itu ya. Itu. Ngentut ning jero banyu, masuk pasti batal. Berenang, hukum berenang bagaimana? Puasa-puasa. Berenang itu ada makruh. Makruh jika aman dari pembatalan puasa. Tapi kebanyakan orang berenang pasti ada air yang masuk, kecuali sampean buntel kabeh. Sampean buntel mlebu ya batal pisan.
Mari sumpel lah kok sumpele mlebu tit batal. Ojo. Wis wong berenang pokok intine batal wis ora usah renang-renangan poso-poso. Malah ngombe. Renange engko mari buka renang sampai sahur wis aman kan. Los. Paham ya? Itu. Hati ini banyak yang lupa kadang. Nah, kalau asap itu tidak masalah. Kecuali asap rokok. Samain beluk-beluk enggak masalah atau fix. Kadang wong flu kan pakai fix ya. Nah, ini fix enggak masalah. Tahu fix ya? Nah, itu enggak masalah. Presker. Gak ditelan lho ya. Le mau ombe mau telan we batal. Lekor share-share gak masalah. Atau masakan anunya itu enggak masalah. Nilai nilai sak sendok batal. Alhamdulillah, paham ya? Nah, ini penting. Khususnya rongga-rongga tadi rongga yang terbuka ini. Kuping, mulut, apalagi hidung, kemaluan depan, belakang. Ini perlu dijaga. Dijaga. Terus wanita yang lagi hamil sama punya anak masih kecil menyusui, maka bagaimana? Boleh dia tidak berpuasa, tapi wajib qadha. Tapi masalah fidyah, nah ini, dengarkan. Kalau masalah fidyah, kalau dia khawatir sama anaknya, saya kalau puasa ini takut nanti asinya enggak keluar, anakku gimana? Takut sama anaknya. Kok udah nutrisinya kurang, ku iso ngene. Khawatir sama anaknya, maka bagaimana? Wajib qadha plus fidyah. Atau hamil sama. Fidyah itu 8 on. 8 on ini berapa? 8 on. Ya 7 on setengah. Ya digenepno 8 on ngono ae lho. Perhitungan 5 on ya. 8 on. 8 on ini berapa gram? 800 gram ya? Ya itu. Kalau diuangkan bagaimana? Kalau diuangkan ya muktamad enggak boleh. Tapi ada yang mengatakan boleh diuangkan tapi seharga 8 on. 8 on berapa? 800 gram. Beras berapa? 800 gram beras berapa? Lek rupiah. Akhirnya atau belanja. Paham ya? Dan seharga itu. Nah ini kudu dijogo ya tenan nggih Pak nggih. Supaya awak dhewe posone awak dhewe sah. Ini yang perlu. Nanti masalah tarawih jalannya itu cuma sunnah asal puasa kita yang wajib ini benar-benar sah. Kemudian kita usaha diri kita untuk memperbanyak amalan sunnah. Nggih, paham nggih? Nggih, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.